Pantes tak ditangkap. Harun Masiku ternyata dilindungi Firly Bahuri. Mantan penyidik KPK beberkan semuanya. Novel Baswedan. Selama Firly jadi ketua KPK, DPO Harun Masiku tak akan ditangkap. Melansir demokrasi.id, selama ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dijabat Firly Bahuri, daftar pencarian orang atau DPO Harun Masiku tidak akan ditangkap. Saya yakin selama Firly menjadi pimpinan KPK, DPO-an Harun Masiku tidak akan ditangkap. Hal ini sudah pernah saya sampaikan sejak sekitar setahun lalu dan sampai sekarang masih benar, kata mantan penyidik KPK Novel Baswedan di akun Twitternya. Kata Novel, KPK sebenarnya bisa menangkap Harun Masiku. Kalau memang dicari benar-benar mestinya bisa ditangkap, jelas Novel. Sebelumnya Firly Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap 4 buronan kasus korupsi di depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keempatnya yaitu Harun Masiku, Ricky Hampagawak, Kirana Kotama, dan Paulus Thanos. Ini sedang kami lakukan pengejaran, kata Firly. Konferensi pers digelar menyusul anjloknya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini meminta aparat penegak hukum untuk memproses tindak pidana tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Akan tetapi, Jokowi hanya memberikan komentar diplomatis ketika ditanya soal Harun Masiku dan buronan lain. Ia menyerahkan urusan ini ke KPK karena merasa sangat teknis, bahwa ada yang belum ketemu setahun tapi baru 6 bulan ketemu kan juga ada. Tapi ada juga yang memang belum ketemu. Ya, kalau memang barangnya ada yang pasti ditemukan, kata Jokowi dalam kesempatan yang sama. Firly kemudian menjelaskan sebenarnya ada 21 orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO di KPK. Dari jumlah tersebut, Firly menyebut pihaknya sudah menangkap 17 orang. Dari jumlah tersebut, Firly menyebut pihaknya sudah menangkap 17 orang. Terbaru KPK menangkap DPO tindak pidana korupsi Izil Azhar di Banda Aceh pada 24 Januari 2023. Sehingga saat ini tersisa 4 buron lagi yaitu HM, RHP, PT, dan KK. HM atau Harun Masiku adalah politikus PD Perjuangan yang jadi tersangka perkara suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU. RHP atau Ricky Hampagawak adalah tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek di Membramo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. PT adalah Paulus Thanos, tersangka pengadaan paket KTP elektronik. Lalu KK adalah Kirana Kotama, tersangka pemberian hadiah atau janji terkait pengadaan di PT PAL Persero. Firly mengakui ada beberapa buron yang sudah diketahui keberadaannya lalu dilakukan upaya penangkapan. Tapi sekali lagi, kata Firly, penangkapan seseorang haruslah dilakukan berdasarkan hukum. Ternyata saat menangkap yang bersangkutan sudah berubah nama, awalnya PT, saat menangkap berganti TTP, kata dia. Firly mengakui aksi ini menyulitkan KPK, akan tetapi Firly mengklaim pihaknya tidak akan menyerah karena sudah mengetahui proses peralihan nama ini. 4 orang kami paham masih dilakukan upaya penangkapan ke yang bersangkutan, kata Firly. Jokowi lalu menanyakan ke Firly berapa tahun Izil Azhar baru bisa ditangkap. Firly pun menjelaskan bahwa Izil ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 dan baru 2023 bisa ditangkap. Berarti 6 tahun itu kami lakukan penangkapan setelah ada kemunculan yang bersangkutan, kata dia. Upaya penangkapan buron ini sebelumnya memang diketahui tidak berjalan mulus. Contohnya pada buronan Paulus Thanos yang berhasil lolos karena red notice yang terlambat terbit. Paulus Thanos itu nasibnya sudah bisa diketahui, tapi memang ada kendala. Yang bersangkutan red notice-nya penerbitannya terlambat, kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Jakarta. Karyoto mengatakan jika red notice saat itu sudah terbit, Paulus Thanos bisa langsung ditangkap saat keberadaannya terlacak di Thailand. Kalau pada saat itu sudah yang bersangkutan betul-betul red notice sudah ada, sudah bisa tertangkap di Thailand, ujarnya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.